Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya Jola, sehingga Allah ringankan langkah kaki kita, Allah gerakkan hati kita, dan insya Allah itu semua adalah keselamatan yang kita luruskan karena hanya mencari ridha Allah SWT. Tadi telah dibacakan oleh qori kita tadi surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, saya ulangi lagi sedikit Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Jadi mungkin ada pertanyaan sedikit, kenapa sih Allah memperjalankan hambanya malam-malam? Tidak siang-siang, tidak pagi-pagi, tidak sore-sore. Ternyata ada isyarat tersendiri bagi Allah. Terus dari mana Allah perjalankan? Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pada suatu malam itu Allah perjalankan hambanya yang dipilih ini, yaitu Muhammad ibn Abdullah yang menjadi Rasul suri tauladan bagi kita semua. Allah perjalankan hambanya yang sangat mulia ini pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram terletak di Makkah, sedangkan Masjidil Aqsa terletak di Palestina. Dengan kendaraan unta yang paling tercepat dipilihnya, maka mustahil kalau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Tapi inilah kuasanya Allah. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bahkan dimi'rajkan, naik lagi ke langit, dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai nanti di situlah baginda Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu. Itu perjalanan yang sangat singkat. Nah, kenapa demikian Bapak sekalian rahmati Allah? Ada suatu peristiwa yang harus kita ketahui sebelum datangnya peristiwa Isra Mi'raj ini. Ternyata baginda Rasulullah SAW sebelum di-Isra Mi'rajkan, Rasulullah mengalami masa-masa kelabu, masa-masa kesedihan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan hambanya begitu saja dalam kesedihan yang berkepanjangan. Siapa yang tidak sedih? Pertama, Rasulullah ditinggal oleh istrinya tercinta, Khadijah radhiyallahu. Siapa Khadijah ini? Wanita agung, wanita kaya, wanita dermawan yang mensupport perjuangan dakwah suaminya. Seluruh hartanya diberikan untuk perjuangan dakwah baginda Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah, apabila hartaku sudah habis, tidak ada lagi yang bisa untuk mensupport dakwahmu, apa kata Khadijah? Bahkan tulang rusukku siap menjadi untuk penopang dakwahmu. Subhanallah. Itulah kecintaan daripada baginda Rasulullah kepada istrinya Khadijah. Ketika pertama kali menerima wahyu daripada malaikat Jibril, Rasulullah berlari-lari ke rumah dari Gua Hira. Dia bercucuran keringat. Siapa? Khadijah yang menenangkan hati Muhammad. Kenapa ya Rasulullah? Aku baru menerima wahyu yang pertama kali yang tidak disangka-sangka, karena baru pertama kali menerima wahyu daripada malaikat Jibril. Tapi Khadijah lah yang menenangkan baginda Rasulullah SAW. Khadijah, maka Rasulullah sangat sedih yang berkepanjangan karena tidak ada lagi yang menopang perjuangan dakwahnya. Jadi Rasulullah sedih dan menenung, ditinggal oleh pamannya yang selalu melindunginya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah salah satu tua penyanai di kalangan kafir Quraisy, di kalangan orang kaum suku Quraisy yang sangat disegani pada saat itu. Sudah tidak ada lagi yang melindungi beliau. Nah, Abu Thalib walaupun dia tidak masuk Islam secara keseluruhannya,
tapi beliau adalah orang yang selalu mendukung dan mensupport dan melindungi daripada keponakannya ini, baginda Rasulullah SAW. Dua orang yang sudah selalu disayangi cintanya meninggal dunia. Rasulullah pergi keluar rumah merenung sambil menangis terus. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tega melihat hambanya Muhammad ini sedih dan berkepanjangan, daripada nanti kata orang-orang sekarang mungkin terjadilah depresi, galau, stres dan segala macam. Nah, akhirnya Allah ajak Rasulullah SAW ini jalan-jalan rekreasi. Jadi ternyata ibu orang sekalian dari Allah, peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah SAW diajak jalan-jalannya tidak tanggung-tanggung. Diajak jalan-jalan ke Masjidil Aqsa di Palestina dengan suatu kendaraan yang sangat mewah, sangat indah dan sangat tercepat, yaitu buruk. Sedikit singkat ceritanya. Namun ada beberapa hal lagi sebelum Rasulullah Nabi Muhammad SAW diisrakan. Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril dicuci dulu hatinya, diisi dengan iman, Islam dan ihsan. Itulah maka kita kalau sebelum melaksanakan sholat 5 waktu sekalipun ke masjid atau kita mengadakan dalam suatu majelis, hendaknya kita bersuci diri dulu, minimal berwudu lah. Nah, ketika itu Rasulullah SAW setelah diisi dengan iman, Islam dan ihsan, baru diajak jalan-jalan ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Apa sih istimewanya Palestina atau Masjidil Aqsa ini? Kalau sekarang mungkin kita sudah banyak tahu cerita tentang keistimewaan Palestina ini. Salah satu negara yang menjadi rebutan, tanah yang menjadi rebutan Yahudi laknatullah, sepenggal tanah Palestina yang sekarang ini menjadi rebutan negara Israel. Nah, ternyata disitulah nanti di akhir zaman pun kita akan dikembalikan pusat nanti di akhir zaman di Palestina. Nah, ibu bapak sekalian rahmati Allah SWT, singkat kata singkat cerita, setelah dimi'rajkan ke Palestina, Rasulullah SAW di Palestina memimpin para anbiya untuk beribadah di sana. Setelah itu baru Rasulullah dimi'rajkan, naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha barulah Rasulullah SAW menerima apa yang sama-sama kita harus sama-sama yakini, harus sama-sama kita amalkan, yaitu perintah sholat 5 waktu. Ibu bapak dan sekalian dirahmati Allah, betapa pentingnya sholat 5 waktu ini, sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti di akhir zaman amalan yang akan mula-mula diperiksa nanti di akhir zaman adalah yang akhir adalah sholat. Insya Allah apabila sholatnya baik, maka baik pula amalan-amalan lainnya. Tapi ingat, apabila amalan sholatnya jelek, buruk, tidak berkualitas, tidak bermutu, maka amalan-amalan lain pun tidak akan menjadi baik. Subhanallah, begitu indahnya sholat ini, perintahnya diterima secara langsung. Baik, bapak sekalian rahmati Allah. Setelah itu, sholat yang jumlahnya adalah 50 rakaat dalam sehari semalam didiskon sampai menjadi 5 waktu sehari semalam. Coba kita bayangkan bapak sekalian rahmati Allah, apabila waktu peristiwa Mi'raj itu Nabi Muhammad kata orang Jawa tuh mungkin 50 lah, mungkin kita tidak pakai waktu lagi untuk beraktivitas. Bayangkan, kenapa kita yang 5 waktu ini saja kadang-kala sulit sekali untuk menegakkannya, mendirikannya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari waktu subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Syukur-syukur kalau 5 ini insya Allah penuh semua. Bahkan kadang-kadang dari yang 5 ini pun masih ada yang bolong-bolong. Mungkin kebanyakan yang paling banyak bolong adalah waktu subuh, waktu yang sangat berat, waktu yang paling berat. Bahkan maaf ya, bapak sekalian yang dirahmati Allah, subuh itu adalah waktu berat bagi orang-orang munafik. Jadi kalau masih ada yang subuhnya berat, siap-siap sajalah, memang itu yang dicapkan oleh baginda Rasulullah adalah munafik. Kenapa demikian? Waktu subuh memang kayaknya cuma 2 rakaat, cuma keistimewaannya di waktu subuh, subhanallah. Pada waktu fajar 2 rakaat sebelum subuh, yaitu sholat sunnah fajar qabliyah,
ya, itu pahalanya Allah berikan dunia dan seisinya. Bayangkan, inilah sebenarnya yang dijadikan orang kaya di dunia ini. Ya, orang kaya itu adalah yang melaksanakan sholat sunnah fajar, dunia dan seisinya Allah kasih. Belum lagi sholat subuhnya didirikan, ditegakkan. Nah, baik orang sekalian rahmati Allah, itu tadi betapa pentingnya sholat. Sehingga di dalam hukum Islam yang 5 perkara yang kita sama-sama kita yakini dan kita amalkan, andai kata ini adalah pegang kita, adalah agama kita, Islamnya, mungkin diberikan sekalian rahmati Allah, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji sekaligus. Kalau kita mungkin belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji, mungkin Allah masih makhluk karena belum punya kemampuan untuk melaksanakannya. Karena orang yang mau melaksanakan ibadah haji ini, dia tidak hanya mampu untuk sekedar urusan materi berangkat, tapi mampu juga untuk urusan yang ditinggalkannya. Jangan sampai dia berangkatnya bisa, yang ditinggalkan kelaparan atau tidak sejahtera. Jadi ini yang harus dipikirkan. Jangan hanya sekedar ingin mendapat gelar haji, wah, haji mustahil atau muzaki, ya, mustahil. Muzaki orang yang memberikan zakatnya, mustahil orang yang menerimanya. Mungkin kita masuk tergolongan menerima, syukur-syukur yang memberikannya. Mungkin kita belum mampu, boleh. Atau mungkin punya harta banyak, belum sampai nisabnya. Tapi ingat Allah sekalian rahmati Allah, untuk urusan zakat ini tidak main-main. Urusan zakat ini 1 tahun sekali keluarkan zakatnya apabila mencapai nisabnya. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena di zaman Abu Bakar, di zaman Sayyidina Abu Bakar, orang yang tidak membayar zakat ini diperangi. Ibu bapak tidak rahmati Allah, maka apabila telah sampai harta kita, maka jangan pelit-pelit, jangan lokek-lokek, jangan gagatin. Nanti akan saya bukan antara sholat dan zakat. Terus berikutnya adalah puasa Ramadan. Tidak. Tak lama lagi kita akan sama-sama melaksanakan puasa Ramadan. Banyak mungkin keringanan Allah bagi kerja keras, ibu yang menyusui, ibu hamil, mungkin ada keringanan. Tapi alangkah baiknya jika sehat, kuat, berpuasa itu lebih baik. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Orang meninggal maka terima itu ayat tentang puasa. Nah, yang kedua ini Bapak sekalian rahmatullah, tidak ada tawar-menawar lagi. Bagaimanakah Islam kita jadinya? Kalau sholat kita tinggalkan, na'udzubillah, lepas Bapak sekalian yang kedua ini. Syahadat tidak ada artinya asal mati salatnya dalam genggaman kita. Insya Allah Islam kita, syahadat kita tetap diakui oleh Allah. Tapi ingat, kalau sholatnya lepas, sudah Islamnya tanda tanya. Islam KTP hanya sekedar tempel di KTP. Itu adalah sekalian rahmati Allah. Kenapa betapa pentingnya kita menjaga sholat kita, sehat ataupun yang sakit. Kenapa? Allah untuk yang sakit sekalipun Allah beri keringanan. Tidak bisa sambil berdiri, Allah suruh sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk, Allah suruh sambil berbaring. Tidak bisa sambil berbaring, Allah suruh sambil isyarat. Tidak bisa sambil isyarat juga, itu baru yang terakhir, mati beda lagi. Siap-siap untuk disolatkan. Makanya Bapak Ibu sekalian rahmatullah, terutama abang kakak ya, laki-laki, dan jangan untuk selalu kuatkan langkah kaki kita untuk sholatnya di masjid atau di musola. Itulah lelaki sejati. Kenapa Bapak Ibu rahmatullah? Karena suatu saat nanti pada akhirnya kita pun akan dibawa ke masjid. Mungkin saat ini kita masih berada di belakang imam, ikut imam. Tapi besok kalau sudah keranda yang digotong, keranda itu yang berada di depan, di belakang imam, artinya kita sudah disolatkan lagi. Mumpung ibu bapak sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala masih punya kekuatan, masih sehat, terutama yang laki-laki. Saya katakan untuk yang laki-laki ini, mohon maaf sedikit agak keras. Kita tuh banyak sering cuek sama Allah. Kita tidak ingin menjadi hamba Allah yang prioritas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabiran masih jam berapa? Tidak dulu baru masih lafaz Allah Akbar. Mekik lagi wajib yang kedua kalinya. Allah belum asyhadu an la ilaha illallah, masih
Itulah kita orang sekalian yang dirahmati Allah, sering menunda-nunda sehingga kita tidak pernah berkeinginan menjadi hamba yang diprioritaskan oleh Allah di kalangan langit. Kita hanya sering ingin di kalangan untuk urusan akhirat kadang dilambat-lambatkan, ditunda-tunda, bahkan bukan hanya ditunda-tunda, dicuekin lagi bagi Allah tuh, tidak sama sekali. Kagetlah, masih muda, nantilah, ajal belum sampai. Ibu bapak dan sekalian rahmati Allah, ingat, ajal tidak memandang tua muda, tidak memandang sehat sakit, tidak memandang kaya miskin, tidak memandang dia berpangkat jabatan atau tidak. Itu aja. Bisa jadi pada saat ini sedang lagi enak-enak duduk dengan ceramah atau saya sendiri lagi ceramah seperti ini, mungkin dulu saya tidak ada lagi. Itulah Bapak sekalian rahmati Allah. Kalau kita selalu ingat akan kematian, sebenarnya kematian itu adalah suatu peringatan untuk kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang kita selalu menjadi hamba Allah. Kadang saya kasihan kalau muazzin musola cuma dia sendiri. Saya hanya ya Allah, kasihan ya muazzin. Dia sudah pergi-pergi, apalagi subuh ya, Pak ya. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ini dibalik kadang-kadang Bapak sekalian. Nah, sholat tidur lebih baik daripada sholat. Akhirnya tarik selimut dan sholat lagi subuh. Alhamdulillah. Bapak sekalian rahmati Allah SWT, itulah beberapa hikmah daripada nikmatnya Rasulullah SAW ketika dapat perintah sholat 5 waktu. Baik, Bapak sekalian rahmati Allah. Terus ketinggalan sholat, masbuk tadi. Tidak ada pernah kita rasa bersedih hati, walaupun masbuk. Sahabat Rasulullah SAW dalam suatu riwayat kisah, dia waktu itu ada suatu kegiatan aktivitas lain. Rasulullah sedang melaksanakan dirikan sholat isya. Jadi, padahal sahabat tadi sudah memacu kudanya sekencang mungkin, tapi dia tidak menemui Rasulullah untuk takbir bersama-sama. Akhirnya apa? Padahal cuma 1 rakaat yang ia tinggal. Dalam waktu 40 hari air matanya selalu keluar. Ditanya oleh ya Rasulullah, ya fulan, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, aku rugi tidak ikut bersama engkau takbir ketika engkau sholat isya. Cuman sholat isya 1 kali tidak ikut takbir bersama Rasulullah, nangisnya 40 hari. Kita jangankan sholat isya cuma sekali baik, 12 kali rahmat Allah. Zuhur mungkin ketika disibukkan kerja, asar yang disibukkan dengan olahraga, maghrib kecapean, isya sudah ketiduran, subuh apalagi, kita tidak pernah merasa rugi dengan amal ibadah yang begitu aja tertinggal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik Bapak dan Saudara Allah SWT, itulah betapa pentingnya sholat. Mari sama-sama kita jaga sholat kita. Insya Allah kalau kita menjaga sholat kita, yakinlah kepada dia, Allah akan jaga kita. Sekali lagi, kalau kita mau menjaga sholat kita, insya Allah Allah akan jaga kita, jaga amalan kita, dan jaga semua apa yang kita inginkan. Ibu bapak dan rahmati Allah SWT, pada hari ini tepatnya bulan Sya'ban, artinya juga tidak berapa lama lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah SAW tidak mempunyai istana apa-apa, Bapak sekalian rahmati Allah. Ketika membangun peradaban umat, yang dia bangun dulu adalah masjid. Masjid Quba yang pertama kali dibangunnya. Masjid tempat Rasulullah berdakwah. Oke, kata bahasanya musola, apa sama-sama tempat sholat. Tapi tidak hanya musola, masjid itu hanya sekedar menjadi utilitas ibadah sholat saja. Tapi jadikanlah masjid itu sebagai sentral dakwah kita. Di masjid kita bisa membangun perekonomian umat. Siapa bilang? Justru dari masjid itulah sebenarnya Bapak sekalian rahmati Allah. Kalau pengen tahu, tapi Allah alam di sini ya, atau mungkin bapak-bapak yang ada pengurus masjidnya, uang paling banyak itu Bapak sekalian adalah iuran masjid. Coba kalau sholat Jumat di mana-mana, saya sering tuh kadang di masjidnya, berapa uang satu masjidnya? 49 juta, 89 juta. Kalau dikumpulkan setiap masjid yang ada di provinsi Jambi, yang ada di kota Jambi, yang ada di kecamatan Alam Baraja ini, coba kumpulkan banyak. Tapi apa? Masjid hanya memikirkan infrastrukturnya saja, bangunan saja yang dimegahkan, isi dalamnya tidak pernah terpikirkan. Maka kami, alhamdulillah,
tergabung dalam komunitas yang pengen menjadikan masjid di Jambi ini kalau ada masjid modern. Tapi insya Allah di bulan Ramadan nanti akan ada masjid penggeraknya, yaitu inilah yang saya nanti akan hubungkan, harus ada baitul malnya. Sebagaimana di zaman sahabat dulu, masjid itu harus ada baitul malnya. Jadi uang ini akan berputar untuk umat, tidak hanya untuk memikirkan kemegahan musola atau masjidnya, tapi untuk pemberdayaan umat. Salah satu contoh, pernah gak terpikirkan kita, masjid di tengah-tengah kita bagus, hebat, soal lukasnya banyak, besar, tetapi tetangga kiri kanan depan belakangnya pernah merasa tidak nyaman, selalu kelaparan. Maaf Bapak sekalian, hanya bisa menerima uang zakat fitrah ataupun zakat mal dari para muzaki itu setahun sekali. Sedih sekali rasanya. Padahal banyak orang-orang kaya di sekitaran masjid, donaturnya, tapi kadang-kala maaf, tidak pernah terpikirkan doa yang ada. Hanya yang terpikirkan setahun kali kami baru dapat, itu anak yatim, itu janda, baru yang terpikirkan seperti itu. Tapi bayangkan kalau setiap hari insya Allah tak pusing-pusing kita memikirkan keadaan negara yang saat sekarang ini, Allah akan memberikan jalan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita bersyukur dengan sesuatu yang kecil, ya, mudah-mudahan insya Allah kita akan bisa mensyukuri sesuatu yang kedisiplinan. Baginda Rasulullah SAW sudah diajarkan lewat sholat 5 waktu. Insya Allah bagi abang kakak yang tidak pernah lalai tepat untuk mendirikan sholatnya 5 waktu, terutama di awal waktu, ini adalah orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? As-sholat sebaik-baik sholat adalah sholat di awal waktu, yaitu orang yang celaka dalam sholatnya. Siapakah itu? Yaitu orang yang melalaikan waktu sholatnya. Tapi kita ingin menjadi orang yang beruntung, yaitu orang yang selalu menjaga waktu sholatnya dengan penuh kekhusyuan. Itulah yang Bapak sekalian rahmati Allah. Kalau berbicara tentang disiplin, Rasulullah mengajarkan kedisiplinan lewat sholat 5 waktu. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, terus kerja. Kita di sini sama-sama kerja dalam sekalian Allah. Namun kerja jadikanlah niatnya semata-mata untuk ibadah. Rasulullah SAW mengajar para sahabatnya, pertama, kerja keras. Ibu bapak dan saudara rahmati Allah, jangan bilang Rasulullah itu bukan tipe pemuda pekerja keras. Rasulullah adalah seorang pedagang dulu, pebisnis yang hebat, pebisnis yang sukses. Sampai suksesnya bagi Rasulullah karena berkat akhlak kejujurannya. Berkat itulah dia mendapatkan Khadijah yang ingin memberikan seluruh harta kekayaan Khadijah itu diserahkan kepada Muhammad SAW. Baik kan teman sekalian yang rahmati Allah. Jadi Muhammad adalah tipikal orang yang sangat kerja keras. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, tidak hanya kerja keras yang dituntut, yang diminta, namun kerja dengan otak cerdas. Insya Allah bisa banyak berkreativitas. Mudah-mudahan samalah di lawan sana juga. Bekerjalah dengan porsinya, bekerja dengan kemampuan kita, dengan apa yang Allah amanahkan. Insya Allah bagi para perawat, insya Allah jadilah perawat yang beriman, perawat yang amanah, perawat yang jujur, perawat yang betul-betul bekerja totalitas. Bagian admin begitu juga, tidak ada kasakusuk untuk dan berbuat hal sesuatu yang tidak diinginkan Allah. Ingat di bawah sekalian Allah, dua malaikat munkar nakir selalu menjadi CCTV kita. Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sentralnya, tidak pernah terlepas. Yuk mau ngapain lagi? Tapi itu kalau diingat. Kalau ingat CCTV ini, Raqib dan Atid tidak pernah berhenti sedetik pun untuk mencatat apa yang kita perbuat. Mulai dari kita pergi kerja sampai kita pulang kerja lagi. Ingat, kalaupun kerja kita, Ibu boleh tidak Allah, kerja kita adalah semata-mata, dia tidak munafik, mengharapkan gaji dan gaji. Kita segera nilai. Kita dipikir-pikir, bagi yang tidak bersyukur, kita bonnya lah, cuma segini. Ya, Pak, ya, mungkin lebih baik yang di luar sono lebih banyak, lebih mantap lagi. Atau dengan yang sedikit akhirnya berpikiran picik untuk mencari lebih banyak lagi. Akhirnya sikut kanan, sikut kiri, ya, ngomong-ngomongin yang tidak baik. Wah ini Pak Dirut lagi, ini Bapak ini lah, sehingga aku digeser ke sini, digeser ke sono. Sehingga terjadilah ghibah yang ini merusak hati kita.
Bukan salah di Allah. Itulah kenapa kita harus kerja cerdas. Rasulullah mengajarkan kita kerja keras, kerja cerdas. Dan berikutnya adalah Rasulullah SAW selalu mengutamakan prestasi dan kualitas. Ingat, yang pertama tadi keras, yang kedua cerdas, yang ketiga adalah kualitas. Maka pimpinan sini tidak menginginkan kita bekerja biasa-biasa baik. Sudahlah sekitar aku sudah di sini lah, kan? Tapi ingin bekerja yang menjadi prioritas, yang berkualitas, yang bermutu. Insya Allah, walaupun gajinya tidak seberapa, tapi nanti dengan sendirinya mudah-mudahan Allah gerakkan hati. Itu mudah-mudahan insya Allah akan Allah tambahkan rezeki. Kalau kerja kita berkualitas. Nah, yang paling penting ibu bapak yang dirahmati Allah adalah yang terakhir, yaitu Rasulullah SAW selalu mewanti-wanti sahabatnya kerjalah dengan ikhlas. Dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan orang yang selalu mengomongi saudara sendiri ibarat makan bangkai saudaranya sendiri. Mungkin gak enak lah saudara kita makan bangkai saudara kita sendiri. Belum tentu mungkin apa dikatakan itu salah. Karena kita kan berbicara sesuatu itu bukan hanya dari satu sudut pandang, tidak memandang dengan secara luas, hanya satu titik itu memandang. Itulah yang bukan sekali rahmatullah. Kenapa Rasulullah mengajar kita harus kerja ikhlas, sehingga apa yang kita lakukan mulai dari pergi pagi, balik siang atau sore atau malam, insya Allah jadi ladang ibadah, jadi ladang amal bagi kita semua, bagi rezeki yang barokah untuk anak istri kita. Sehingga ketika datang tanggal 1 masuk transferan atau pertengahan bulan ada ribut, kadang mungkin yang tidak terduga, insya Allah jangan dengan rahmat Allah SWT. Selain kita bersyukur yang kecil dan tetap ikhlas dalam bekerja, yang berikut yang paling penting adalah kita harus senantiasa untuk hidup sederhana apa adanya. Hadir bersama-sama bulan yang agung, bulan penuh berkah, sambutlah dengan hati yang gembira. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha dari Allah SWT, insyaallah Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Bapak sekalian rahmatillah, tentunya untuk mengharap ampunan dari Allah SWT itu kita harus menjadi hamba Allah yang penuh dengan keikhlasan tadi. Kalau kita tidak ikhlas, mari pengeluaran, bulan Ramadan datang, pengeluaran bertambah. Ya, butuhnya gitu ini butuh tenang. Bulan Ramadan datang, persiapan nih untuk persiapan THR anak cucu. Umur kita bisa sampai di bulan Ramadan ini atau tidak? Ada kadang sehari mau sampai Ramadan, atau jangankan sehari mau sampai Ramadan, jam-jam detik mau datangnya Ramadan, waktu asyar Sya'ban masih ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba maghrib datang, artinya sudah masuk Ramadan, sudah urusan dunianya. Ada seperti itu. Sedih kiri kanan. Kita sudah tidak ada teman lagi yang kemarin sama-sama kita. Makanya ada suatu doa yang selalu dianjurkan oleh ulama dan para ulama soleh 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'banan wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah aku keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampailah umurku sampai di bulan Ramadan. Insyaallah semua pada Ramadan ini Allah sampaikan umur kita. Amin. Baik. Rindu bu dengan Ramadan bu? Pak, rindu Pak Ramadan? Gembira tak menyambutnya? Bukan sekali dirahmati Allah SWT. Ramadan telah diambang pintu. Datangnya bulan Rajab dan Sya'ban adalah suatu pengingat untuk umatnya, yaitu bersiap-siaplah, bersiap-siagalah, berpemanasan dulu di bulan Rajab dan Sya'ban. Jangan sampai nanti datangnya bulan Ramadan terkejut. Waduh, harus puasa sebulan penuh menahan rasa lapar dan dahaga, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya senja di ufuk barat waktu maghrib. Tapi kalau sudah terlatih sejak bulan Rajab, apalagi Sya'ban, Rasulullah itu ditanya Aisyah, bahkan Rasulullah itu tidak pernah perbanyak puasanya di bulan Sya'ban, dan Rasulullah sempurnakan puasanya sebulan penuh di bulan Ramadan. Nah, jadi Bapak sekalian rahmati Allah, itulah kenapa kita harus mempersiapkan bekal. Ramadan datang, Allah menjamu kita, dan insya Allah kita pun harus siap-siap bersihkan diri kita. Kata Allah, qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah bagi siapa saja yang selalu membersihkan hatinya, namun merugilah bagi siapa saja yang mengotori hatinya. Jadi pertama kali adalah kita sama-sama yuk
membersihkan diri kita. Terutama di bulan Sya'ban ini sebenarnya ini rahmatullah taala. Bermaaf-maafan itu sebenarnya tidak hanya pada bulan Syawal. Bulan Syawal itu udah jelas. Ya, bermaaf-maafannya setahun sekali, bertangis-tangisannya ada. Tadi Bapak telah mengimbau kita, insyaallah nanti kita saling bermaaf-maafan. Jangan sampai sudah masuk datangnya bulan yang suci, bulan Ramadan, bulan yang agung, kita masih ada menyimpan rasa dendam, rasa dengki, rasa iri hati di antara sesama kita. Bahkan Bapak sekalian rahmati Allah, untuk maaf bermaafan ini, ya, ini yang sering kita lupakan karena kita juga enggan di keluarga kecil terkecil kita lupa saling memaafkan dengan anak istri kita. Ya, saya kadang-kadang maaf nih Bapak, terutama itu satu, kita sibuk-sibuk dengan sekarang kan sudah zaman canggih, ya WhatsApp sudah minta maafnya itu sudah tersebar semua. Sekarang lewat yang zaman canggih ini ya. Pernah kita pikirkan ketika kita melihat orang tua kita yang tidak ada alat-alat canggih ini, maaf Pak, maafkan Pak, ini sudah masuk Ramadan, tolong Bapak maafkan aku ada kesalahan. Insya Allah kita bulan Ramadan kita ketemu lagi, kita sama-sama puasa bareng, sahur bareng, buka bareng. Itu kita pikirkan, minta maaf ke orang tua. Kita sama istri kita juga begitu. Jangan kita terlalu banyak meminta maaf kepada rekan-rekan semua, sama istri sendiri lupa. Padahal istri sendiri yang sering banyak ngomel-ngomel, mungkin. Tapi yang di sini enggak. Kalau di sini seolah istrinya ini solehah semua. Amin. Ya, bapak-bapaknya pun begitu, tidak pada pemarah. Insya Allah ramah, murah senyum, bermalu. Ya. Itulah yang saya ingin rahmatullah. Jangan lupakan keluarga terkecil kita. Anak-anak kita pun begitu. Dan jangan enggan kita selaku orang tua, selaku abi, selaku umi, selaku bapak, ayah, ibu, minta maaf juga dengan anak-anak kita. Jangan kata, aku ini bapak, aku ini ayah, aku ini abi, anak dulu. Tak mesti. Nah, mungkin bapak pernah marah-marah kamu, abi pernah marah-marah kamu, nah, tolong maafkan ya, besok kita Ramadan. Anak-anak senang kok sambil dielus-elus, diusap-usap kepalanya, apalagi kesenangan anak-anak itu bisa, kesenangan. Baik, Bapak sekalian rahmati Allah SWT, itu tadi beberapa trik kita menghadapi bulan suci Ramadan. Ingat, ada beberapa hal yang masih saya sampaikan juga. Kita siapkanlah iman kita. Pertama iman. Kenapa iman? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas di dalam Al-Quran. Yang dipanggil oleh Allah untuk orang yang berpuasa itu bukan orang Muslim, bukan orang Islam, bukan orang kaya, bukan orang miskin, bukan manusia seutuhnya, tapi adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang beriman, amanu. Banyak orang Islam tapi belum beriman, sehingga datangnya bulan suci Ramadan dianggap biasa baiklah datangnya bulan. Tapi bagi orang yang beriman, ini adalah bulan agung, bulan spektakuler, bulan jamuan Allah, tidak aku sia-siakan. Jadi bulan sekalian Allah, jadilah hamba Allah yang beriman. Kalau iman kita sudah mantap, insya Allah menghadapi datangnya bulan suci Ramadan itu dengan gembira. Alhamdulillah ya Allah, pahala dilipat gandakan, doa-doa diijabah ya Allah. Malam-malam penuh malam-malam yang barokah ya Allah. Sedekah Allah lipat gandakan. Semua di hari-hari yang lain belum tentu, di bulan-bulan yang lain belum tentu. Tidak ada yang namanya sholat tarawih. Coba kalau ada sekarang yang adakan sholat tarawih, mungkin dibilang orang gila, atau mungkin itu sesat itu. Kalau ada sekarang, mulai dari sekarang akan tarawih duluan, mungkin itu aliran sesat, paham aneh-aneh yang dibilang. Tapi hanya ada tarawih di bulan Ramadan. Nah, itulah yang sekalian yang Allah. Kenapa kita sambut dengan penuh keimanan? Ternyata benar dengan Allah-Nya. Allah memanggil hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, berpuasalah kamu. Kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana umat-umat sebelum kamu. Sebelum Nabi Muhammad juga ada yang puasa. Nabi Daud puasa, Nabi Musa puasa. Nah, cuma kesempurnaannya di Nabi Muhammad sallallahu. Dan endingnya Rasulullah Allah itu kalau menyuruh hambanya untuk melakukan sesuatu, pasti ada tujuan akhirnya yang sangat membahagiakan itu. Apa yang akan rahmati Allah ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tidak ada peringkat predikat yang paling tinggi, yang paling nikmat selain ketakwaan. Kenapa saya pernah bertanya dengan? Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Baik lagi, balik-balik lagi ke Al-Quran. Nah, kalau kita sudah berinteraksi, sudah dekat dengan Al-Quran itu enak, Bu. Baca Al-Quran, yuk lihat artinya, yuk amalkan. Contoh di sini Allah katakan, kenapa orang yang pertama, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah
Orang-orang yang bertakwa. Pak Dirut beriman, insya Allah takwa. Ibu Dewi, Ibu Ketua Dewi beriman, insya Allah bertakwa. Nah, yang kaya, yang miskin, dia punya iman, insya Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah orang yang rahmati Allah. Kenapa takwa ini adalah peringkat yang paling tinggi? Karena kalau sudah takwa, takwanya ini sudah benar-benar menjadi takwa yang menghujam ke dalam hatinya, maka Allah pun berjanji di dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya, tidak ada kesulitan lagi. Bahkan rezeki dari Allah berikan dari jalan yang tidak terduga-duga, dan Allah akan memudahkan segala urusannya. Itu janji Allah. Janji Allah ini tepat Bapak. Beda dengan janji kita manusia. Kita manusia sering mungkir, tapi Allah tidak pernah mungkir. Itu yang Bapak dengan rahmati Allah. Kenapa iman ini penting? Sehingga ketika ada suatu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, betapa pentingnya iman ini. Mungkin ada daripada kakak yang sering jadi imam ataupun sering baca doa, mungkin doa keimanan. Pengen hidup dalam keadaan iman, mati dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, dibangkitkan dalam keadaan beriman, dan minta juga kepada Allah besok masuk ke surganya Allah, ke jannahnya Allah pun dalam keadaan beriman. Allahumma ahyina bil iman, wa ahbina bil iman, wa ansurna bil iman, wa adkhil jannata ma'al iman. Apa? Sama dengan doa yang akan kita panjatkan kepada Allah setiap sholat 5 waktu kalau bisa. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma ansurna bil iman, wa adkhilna jannata ma'al iman. Insyaallah amin. Ya, apa ya? Pertama, Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma ansurna bil iman, wa adkhilna jannata ma'al iman. Ada yang sudah divideokan dulu, kayak cek ini tadi nih. Tidak tahu jawabannya nih. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, ya Allah matikan kami dengan iman, ya Allah hidupkan kami dengan iman, dan bangkitkan ke surgamu dengan iman. Apa ya? Hidup iman, mati iman, bangkitkan dengan iman, masuk surga pun dengan keadaan beriman. Insyaallah nanti apa semua. B, itu iman. Yang kedua adalah siapkan amal. Amal ini penting juga berjalannya. Jangan sampai kita beramal, kita tidak ada bermakna apa-apa. Jadi amal itu penting. Apa amalnya? Di bulan Sya'ban ini sebenarnya adalah bulan yang memperbanyak baca Al-Quran. Kita harus punya program, target yang ada goal settingnya nanti di bulan Ramadan. Kalau tahun kemarin kita cuma 1 kali khatam Quran, mudah-mudahan tahun ini bisa 3 atau 2 kali khatam Quran. Kalau tahun kemarin hafalan kita masih sedikit, insya Allah tahun ini kita tambah hafalan kita. Kalau tahun kemarin mungkin bacaan tajwid kita, makhraj tajwid kita belum mengenal, yuk sekarang kami ada di sini, yuk kita belajar sama-sama. Insya Allah kami sangat membuka Pak. Kalau ada yang mau belajar, kami sungguh senang hati nih. Ustaz, kami pengen belajar tajwid, ayo. Kami pengen belajar makhraj, ayo. Ya sabar dia. Kami pengen belajar tilawah, ayo. Wah senangnya Bapak. Kalau ada yang mau, tapi kadang segan atau tidak mau atau malas atau tidak aku saya tahu. Tapi ingat, demi Allah kami tidak akan meminta bayaran sekalipun. Banyak baca fikih tentang puasa, halal haram, syarat batal dan sahnya puasa kita. Harus kita belajar. Jangan sampai kita datang yang berpuasa kita tidak tahu sehingga puasanya berlalu sia-sia. Hanya sekedar dapat rasa menahan lapar dan dahaga, tapi tidak dapat apa-apanya. Itu aja kita harus punya. Yang kita mulai dari sekarang. Yang ketiga adalah ilmu. Ilmu, insya Allah semua yang ada di sini dalam majelis ilmu. Ingat di saya teman-teman, orang yang berada dalam suatu majelis, terutama majelis ilmu, ya, dulu kita menjadi saksi. Allah dan para malaikat yang mencatat dan menghitung ini menjadi saksi. Cukuplah saya rasa. Mudah-mudahan istimewa rahmati Allah. Itu tadi kesimpulannya adalah, mari sama-sama kita sambut puasa Ramadan dengan hati gembira. Mari kita saling memaafkan, dan istilah Ramadan kita dengan penuh makna. Jangan lupa insya Allah jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Kalau kita sudah menjadikan ini Ramadan terbaik bagi kita, insya Allah kita akan tambah ilmu, insya Allah kita akan mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang prioritas. Jangan sampai kita menjadi hamba yang tidak diprioritaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan juga dalam hal sama-sama kita tingkatkan kinerja kita sebagai karyawan-karyawan di sini, kita menjadi karyawan-karyawan terbaik, berikan persembahan yang terbaik, karena kita sama-sama insya Allah menjadi sesuatu hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan akan dirilah sebagai